Pernahkah Anda memperhatikan seseorang yang sangat ingin mendapatkan pasangan, namun semakin dia mengejar, semakin orang-orang menjauh darinya? Atau mungkin Anda pernah mengalami sendiri, saat Anda sangat butuh uang untuk suatu keperluan mendesak, uang itu terasa sangat sulit datang. Tapi anehnya, saat Anda sudah mulai pasrah, saat Anda sudah tidak lagi memikirkannya dengan penuh tekanan, tiba-tiba saja ada kabar baik atau rezeki tak terduga yang muncul di depan pintu Anda. Fenomena ini bukan sebuah kebetulan. Ini adalah hukum alam yang bekerja berdasarkan getaran atau vibrasi yang Anda pancarkan ke ruang kesadaran semesta. Ketika Anda merasa sangat menggebu-gebu terhadap sesuatu, batin Anda sebenarnya sedang berteriak bahwa Anda belum memilikinya. Getaran sangat ingin adalah getaran sangat tidak punya. Alam semesta adalah cermin raksasa yang hanya memantulkan apa yang Anda rasakan di dalam diri. Jika di dalam diri Anda merasa sangat butuh dan merasa kekurangan, maka semesta akan memantulkan lebih banyak kondisi yang membuat Anda tetap merasa butuh dan tetap kekurangan. Inilah jebakan emosi yang membuat banyak orang tetap terjebak dalam lingkaran kemiskinan atau stagnasi penghasilan, meskipun mereka sudah bekerja sangat keras secara fisik. Sebaliknya, mari kita bahas tentang rasa biasa saja. Mengapa rasa biasa saja begitu sakti dalam menarik rezeki? Rasa biasa saja adalah getaran tertinggi dari sebuah kepastian. Pikirkan tentang hal-hal yang sudah Anda miliki saat ini, misalnya baju yang Anda pakai atau udara yang Anda hirup. Apakah Anda merasa menggebu-gebu ingin bernafas? Tentu tidak. Anda merasa biasa saja, karena Anda tahu udara itu ada dan selalu tersedia untuk Anda. Perasaan biasa saja ini adalah bentuk keimanan yang paling murni. Dalam dunia vibrasi, ketika Anda menganggap sebuah target besar sebagai sesuatu yang biasa saja, Anda sedang mengirimkan sinyal kepada semesta bahwa target itu sudah menjadi milik Anda, sudah selaras dengan identitas Anda, dan sudah siap untuk dimanifestasikan dalam bentuk materi. Bagi Anda yang saat ini memiliki penghasilan tertentu dan ingin melonjak ke angka yang jauh lebih besar, tantangan terbesarnya adalah menormalkan angka tersebut di dalam pikiran bawah sadar Anda. Jika Anda melihat uang dalam jumlah besar sebagai sesuatu yang mewah, sangat hebat, atau sulit dicapai, maka Anda sedang menjauhkan uang itu dari jangkauan Anda. Sesuatu yang dianggap istimewa akan diperlakukan sebagai tamu asing oleh batin Anda. Namun, jika Anda mulai membiasakan diri dengan gagasan tentang kelimpahan, jika Anda mulai merasa bahwa memiliki uang banyak adalah hal yang wajar dan biasa bagi orang seperti Anda, maka seluruh sel di tubuh Anda dan seluruh elemen di semesta akan mulai bekerja sama untuk mewujudkannya. Mari kita analogikan dengan saat Anda memesan makanan di sebuah warung. Setelah Anda memesan, apakah Anda terus-menerus mendatangi pelayan dan bertanya dengan penuh kecemasan kapan makanannya datang? Tidak. Anda duduk dengan tenang, mengobrol, atau mungkin bermain telepon genggam. Anda merasa biasa saja, karena Anda tahu makanan itu sedang diproses dan pasti akan sampai ke meja Anda. Ketenangan Anda itulah yang membuat proses di dapur berjalan lancar. Bayangkan jika Anda terus mengganggu koki di dapur karena rasa menggebu-gebu Anda. Yang terjadi justru makanan Anda bisa terlambat atau bahkan salah masak. Begitu pula dengan rezeki. Rasa menggebu-gebu adalah bentuk intervensi ego yang justru merusak aliran proses alami semesta. Seringkali rasa menggebu-gebu ini muncul dari rasa takut. Takut tidak kebagian, takut gagal, atau takut dianggap tidak sukses. Ketakutan adalah hambatan paling tebal dalam saluran rezeki Anda. Saat Anda takut, wadah energi Anda menyempit. Cahaya rezeki yang seharusnya masuk dengan deras menjadi terhambat oleh dinding-dinding kecemasan Anda. Inilah mengapa banyak orang sukses selalu menyarankan untuk melepaskan keterikatan pada hasil. Melepaskan bukan berarti berhenti bekerja atau berhenti punya tujuan. Melepaskan berarti Anda memberikan kepercayaan penuh kepada Tuhan dan alam semesta bahwa permintaan Anda sedang dikerjakan dengan cara yang paling sempurna. Lalu bagaimana cara praktis untuk mengubah rasa menggebu-gebu menjadi rasa biasa saja? Langkah pertama adalah normalisasi. Jika Anda menginginkan sebuah barang impian atau peningkatan omset bisnis Anda, mulailah bergaul secara mental dengan keinginan tersebut. Lihatlah gambar-gambarnya, pelajari cara kerjanya, tapi lakukan dengan perasaan seperti Anda sedang melihat barang yang sudah Anda punya di rumah. Katakan pada diri Anda, ini adalah bagian dari hidup saya. Ini sudah biasa bagi saya.
Dengan melakukan ini secara berulang, pikiran bawah sadar Anda tidak lagi melihat keinginan tersebut sebagai ancaman atau sesuatu yang asing, melainkan sebagai sebuah kenyataan yang sudah ada. Langkah kedua adalah fokus pada proses pemberian manfaat, bukan pada hasil uangnya. Ketika Anda terlalu fokus pada uang yang akan masuk, Anda menjadi tegang. Namun jika Anda fokus pada bagaimana memberikan layanan terbaik kepada pelanggan, bagaimana membuat produk Anda semakin bermanfaat bagi orang banyak, atau bagaimana membuat tim Anda bekerja lebih bahagia, maka fokus Anda berpindah dari mengambil menjadi memberi. Memberi adalah getaran kelimpahan. Saat Anda memberi dengan tulus, Anda sedang berada di puncak getaran positif, dan di saat itulah rezeki akan mengejar Anda tanpa perlu Anda minta dengan paksa. Seringkali rasa menggebu-gebu ini muncul dari rasa takut. Takut tidak kebagian, takut gagal, atau takut dianggap tidak sukses. Ketakutan adalah hambatan paling tebal dalam saluran rezeki Anda. Saat Anda takut, wadah energi Anda menyempit. Cahaya rezeki yang seharusnya masuk dengan deras menjadi terhambat oleh dinding-dinding kecemasan Anda. Inilah mengapa banyak orang sukses selalu menyarankan untuk melepaskan keterikatan pada hasil. Melepaskan bukan berarti berhenti bekerja atau berhenti punya tujuan. Melepaskan berarti Anda memberikan kepercayaan penuh kepada Tuhan dan alam semesta bahwa permintaan Anda sedang dikerjakan dengan cara yang paling sempurna. Langkah ketiga adalah menjaga keheningan batin. Dalam keseharian, luangkan waktu sejenak untuk diam dan merasakan kehadiran rezeki yang sudah ada di sekitar Anda. Jangan biarkan pikiran Anda selalu melompat ke masa depan dengan penuh ambisi yang melelahkan. Nikmati momen saat ini. Rasa syukur atas apa yang ada di tangan saat ini adalah fondasi paling kuat untuk menarik hal-hal besar lainnya. Jika Anda tidak bisa merasa biasa saja dan bersyukur dengan penghasilan Anda sekarang, Anda akan kesulitan merasa biasa saja dengan penghasilan yang lebih besar nanti. Kesuksesan sejati adalah kemampuan untuk tetap tenang dan damai di tengah proses pertumbuhan yang sedang berjalan. Banyak penonton mungkin bertanya, jika saya biasa saja, apakah saya tidak menjadi malas? Ini adalah kesalahpahaman yang besar. Rasa biasa saja tidak sama dengan malas. Rasa biasa saja justru memberikan Anda energi yang lebih stabil dan jernih untuk bertindak. Orang yang menggebu-gebu biasanya cepat lelah karena energinya habis dipakai untuk emosi yang naik turun. Namun, orang yang merasa biasa saja bisa bekerja dengan tekun, konsisten, dan cerdas karena pikirannya tidak terbebani oleh drama emosional. Tindakan yang lahir dari ketenangan akan jauh lebih efektif daripada tindakan yang lahir dari kepanikan. Ingatlah kembali konsep jembatan kejadian. Saat Anda sudah menetapkan tujuan dan merasa biasa saja, semesta akan membentangkan jembatan kejadian untuk Anda. Jembatan ini bisa berupa pertemuan dengan orang baru, ide bisnis yang tiba-tiba muncul, atau kesempatan yang datang secara ajaib. Jika Anda terlalu menggebu-gebu, Anda seringkali terlalu buta untuk melihat peluang-peluang kecil ini karena Anda hanya fokus pada hasil akhir yang besar. Tapi saat Anda tenang dan biasa saja, Anda menjadi sangat peka terhadap petunjuk-petunjuk halus yang diberikan oleh alam semesta. Anda akan tahu kapan harus bergerak dan kapan harus diam dengan ketepatan yang luar biasa. Menjadi kaya dan berkelimpahan adalah sebuah perjalanan kesadaran. Materi hanyalah bayangan dari tingkat kesadaran Anda. Jika Anda ingin bayangannya berubah, Anda harus mengubah benda yang membentuk bayangan tersebut, yaitu pikiran dan perasaan Anda sendiri. Jangan lagi menjadi pemburu rezeki yang kelelahan. Jadilah taman yang indah, sehingga kupu-kupu rezeki akan datang sendiri untuk hinggap di sana. Taman yang indah tidak perlu mengejar kupu-kupu. Taman itu hanya perlu tumbuh, mekar, dan menebarkan keharuman dengan tenang. Setiap hari, ingatkan diri Anda bahwa Anda layak mendapatkan yang terbaik, bukan karena Anda sudah bekerja sampai sekarat, tapi karena Anda adalah makhluk ciptaan Tuhan yang memang sudah diwariskan kelimpahan alam semesta. Hilangkan rasa kagum yang berlebihan terhadap materi. Uang, rumah, mobil, atau jabatan hanyalah alat bantu dalam hidup, bukan penentu harga diri Anda. Saat Anda bisa melihat semua itu sebagai hal yang biasa saja, Anda sebenarnya sudah memiliki kendali penuh atas realitas Anda sendiri. Anda bukan lagi budak dari keinginan Anda, melainkan tuan dari takdir Anda. Sebagai penutup untuk sesi kali ini, mari kita mulai mempraktikkan rasa biasa saja ini dalam hal-hal kecil. Saat Anda menerima pendapatan, jangan bereaksi dengan kegembiraan yang berlebihan, seolah-olah Anda baru saja mendapatkan keajaiban yang mustahil. Terimalah dengan senyum tenang dan katakan, "Terima kasih, ini memang jatah saya."
Begitu juga saat Anda harus mengeluarkan uang, jangan merasa sedih atau takut kekurangan. Keluarkan dengan tenang dan yakini bahwa aliran itu akan kembali lagi kepada Anda dalam jumlah yang lebih besar nanti. Dengan menjaga irama batin yang stabil seperti ini, Anda sedang membangun magnet rezeki yang sangat kuat di dalam diri Anda. Teruslah belajar untuk mengamati pikiran Anda. Jika muncul rasa ingin yang terlalu kuat hingga membuat dada terasa sesak, segera ambil nafas dalam-dalam dan lepaskan. Katakan pada diri sendiri bahwa semuanya sudah diatur dan semuanya sedang menuju kepada Anda dengan waktu yang paling tepat. Anda adalah pencipta realitas Anda sendiri melalui setiap getaran yang Anda izinkan menetap di dalam hati. Pilihlah getaran ketenangan, pilihlah rasa biasa saja, dan biarkan keajaiban menjadi rutinitas baru dalam hidup Anda. Dunia ini penuh dengan kemungkinan bagi mereka yang tahu cara beristirahat di dalam keyakinan yang kokoh.